Pengertian BSC. Pengertian BSC yaitu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh dan memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategi. Hal tersebut menurut Kalpan dan Norton tahun 2000. Contoh dari penerapan Balanced Scorecard atau BSC adalah yaitu perusahaan ABC adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan elektronik konsumen. Mereka menggunakan BSC untuk mengukur kinerja mereka dari 4 perspektif yang berbeda. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses internal, yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan menggunakan BSC, perusahaan ABC dapat memantau dan mengevaluasi kinerja mereka dari berbagai perspektif yang holistik, memastikan bahwa mereka tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan kepuasan pelanggan, efisiensi, proses internal, dan pengembangan karyawan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. 2. Konsep-konsep BSC. A. Perspektif BSC. Adanya pergeseran tingkat persaingan bisnis dari industrial competition ke informasi competition sehingga mengubah alat ukur atau acuan yang dipakai perusahaan untuk mengukur kinerjanya. Yang pertama, perubahan teknologi. Dengan mempertimbangkan dampak perubahan teknologi dalam BSC, organisasi dapat memastikan bahwa sistem pengukuran kinerja mereka tetap relevan dan berdaya guna dalam lingkungan yang terus berkembang. Yang kedua, persaingan ketat di dunia bisnis. Persaingan ini mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan strategi dan kinerja mereka guna memenangkan pangsa pasar dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, mendorong kebutuhan akan informasi. Informasi ini membantu manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik, merumuskan strategi yang efektif, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan perhatian lebih lanjut. Dengan memiliki data yang baik, organisasi dapat mengukur kemajuan mereka, mengidentifikasi tren, dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Yang keempat, mengakibatkan persaingan informasi. Persaingan informasi dalam konteks BSC mengacu pada kompetisi antara berbagai unit atau departemen dalam organisasi untuk mengontrol dan memanfaatkan informasi yang relevan dengan scorecard mereka masing-masing. Hal ini dapat mengakibatkan persaingannya sehat atau tidak sehat, tergantung pada bagaimana informasi itu dipergunakan, apakah transparansi dan kerjasama antara unit-unit tersebut. Konsep-konsep dari BSC. Pengukuran kinerja keuangan memperhatikan adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis. Setiap tahapan memiliki fokus yang berbeda dan indikator kinerja yang relevan. Yang pertama ada tahapan pertumbuhan atau growth. Fokus utama pada pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar, dan ekspansi. Indikator kinerja keuangan mungkin termasuk pertumbuhan penjualan, laba bersih, dan ROI, Return on Investment dari inisiatif pertumbuhan. Yang kedua ada tahapan pembangunan atau sustain. Fokus pada menjaga keuntungan, memperbaiki efisiensi operasional, dan memperkuat posisi di pasar. Indikator kinerja keuangan mungkin mencakup margin laba, arus kas operasi, dan kesehatan keuangan jangka panjang. Yang ketiga ada tahapan permanen atau harvest. Fokus pada mengoptimalkan nilai bisnis, memaksimalkan pengembalian investasi, dan mengatur strategi keluar. Indikator kinerja keuangan mungkin termasuk nilai penjualan atau penjualan aset, tingkat pengembalian investasi, dan keuntungan dari strategi keluar. Penilaian kinerja dan BSC, yaitu penilaian atau pengukuran kinerja, adalah suatu faktor yang penting dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan. Contoh penilaian kinerja dalam perusahaan bisa berupa
evaluasi kinerja karyawan berdasarkan pencapaian target penjualan, produktivitas atau kepatuhan terhadap prosedur perusahaan. Ada analisis kinerja departemen berdasarkan efisiensi operasional, kepuasan pelanggan atau inovasi produk. Yang kedua, contoh penerapan BSC dalam perusahaan dapat melibatkan pengukuran kinerja dari setiap perspektif dan penggunaan indikator kunci kinerja atau KPI yang relevan untuk setiap area tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi dapat menggunakan KPI seperti tingkat kepuasan pelanggan, jumlah peluncuran produk baru, efisiensi pengembangan produk, dan profitabilitas untuk mengevaluasi kinerja mereka dari 4 perspektif yang berbeda. 3. Penilaian kinerja dan BSC. A. Kinerja dan penilaian kinerja. Menurut Mulyadi tahun 1997, ukuran penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kinerja secara kuantitatif yaitu dengan menerapkan 1. Ukuran kinerja unggul adalah ukuran kinerja yang menggunakan satu ukuran penilaian, dan dengan digunakannya hanya satu ukuran kinerja, karyawan dan manajemen akan cenderung untuk memusatkan usahanya pada kriteria tersebut dan mengabaikan kriteria yang lainnya yang mungkin sama pentingnya dalam menentukan sukses atau tidaknya perusahaan atau bagian tertentu. 2. Ukuran kinerja beragam adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja. Ukuran ini merupakan cara untuk mengatasi kelemahan kriteria kinerja tunggal, serta berbagai aspek kinerja manajer akan dicari ukuran kriterianya sehingga manajer akan diukur kinerjanya dengan berbagai kriteria. 3. Ukuran kinerja gabungan. Dengan adanya kesadaran beberapa kriteria lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan lain, maka perusahaan melakukan pembobotan terhadap ukuran kinerjanya. Yakni misal manajer pemasaran diukur kinerjanya dengan menggunakan 2 unsur, yaitu profitabilitas dan pangsa pasar, dengan pembobotan masing-masing 5 dan 4. Dengan cara ini, manajer pemasaran akan mengerti apa yang harus ditekankan agar tercapai sasaran yang dituju manajer puncak. Penilaian kinerja dan BSC. BSC sendiri merupakan balance scorecard yang merupakan metode perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan yang mempertimbangkan 4 perspektif. Nah, kemudian 4 perspektif itu apa saja? Yang pertama adalah perspektif keuangan, yang kedua adalah perspektif pelanggan, yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal, dan yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan perkembangan serta perubahan di dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini tetap menjadi perhatian dalam BSC karena ukuran keuangan ini merupakan ikhtisar dari konsekuensi yang diambil dari tindakan perekonomian. Oke. Dan selanjutnya yang kedua adalah perspektif pelanggan. Bahwasanya dalam kita membahas pelanggan ini banyak sekali segmen-segmen yang harus secara detail dipahami oleh perusahaan. Yang tak lain adalah segmen pasar, bagaimana perusahaan harus menyesuaikan kebutuhan setiap masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian selain itu, bagaimana sistem perusahaan ini betul-betul bekerja keras untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru dan setia terhadap perusahaan itu sendiri. Dan selalu mengevaluasi sistem itu bekerja secara baik ataupun tidak. Nah, itu tim harus bekerja keras dan perusahaan harus peka terhadap perubahan-perubahan pasar yang terjadi. Dan yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Nah, dalam hal ini seorang manajer harus dapat mengidentifikasi suatu problematika yang terdapat dalam suatu perusahaan. Adapun tahapannya, yang pertama adalah inovasi. Kita perusahaan harus tetap berinovasi dan melakukan perkembangan secara berkelanjutan guna untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Setelah tahap inovasi, adapun proses operasi, di mana perusahaan ini perlu mengontrol dan memberikan saran-saran terhadap pelanggan, terhadap produk-produk yang diberikan atau jasa yang diberikan oleh pelanggan. Dan selain itu, ada proses yang namanya bertahan, di mana perusahaan harus menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang di dalamnya tetap melaksanakan investasi agar perkembangan keuangan tersebut harus tetap berjalan. Dan yang ketiga ada yang namanya menuai. Bagaimanapun dalam pepatah mengatakan apa yang kita tanam kita pun juga akan menuai, seperti itu.
Dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana perspektif ini merupakan perspektif yang terakhir yang menunjang 3 perspektif yang lainnya. Adapun tujuannya yang tak lain adalah untuk menyediakan infrastruktur dalam suatu perusahaan agar berjalan lebih baik, lebih tepat sesuai dengan visi dan misi yang sudah dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu penilaian kinerja dan BSC. BSC sendiri memperkenalkan 4 proses manajemen yang baru, yang terbagi dan terkombinasi antara tujuan strategi jangka panjang dengan peristiwa-peristiwa jangka pendek. Keempat proses tersebut yaitu yang pertama adalah menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi perlu dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Visi sendiri yaitu gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu ada komunikasi dan hubungan. BSC sendiri memperlihatkan kepada pegawai apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan para pemegang saham dan konsumen. Oleh karena itu, tujuan tersebut dibutuhkan kinerja pegawai yang baik. Yang ketiga yaitu ada rencana bisnis. Rencana bisnis memungkinkan organisasi mengintegrasi antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka. Hampir semua organisasi saat mengimplementasikan berbagai macam program yang mempunyai keunggulannya masing-masing saling bersaing antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu ada umpan balik dan pembelajaran. Proses keempat ini akan memberikan strategi learning kepada perusahaan. Dengan BSC sebagai pusat sistem perusahaan, maka perusahaan akan melakukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang tolak ukur dalam balance scorecard. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Dalam perspektif keuangan terdapat tujuan dalam usaha tersebut atau perusahaan tersebut untuk mencapai ekonominya. Jadi, perspektif keuangan merupakan sebagai tolak ukur dalam berhasilnya suatu usaha tersebut. Di dalam perspektif keuangan ada 3 bagian, yaitu pertumbuhan, bertahan, dan menuai. Selanjutnya adalah perspektif pelanggan. Di dalam perspektif pelanggan, perusahaan ini harus mengutamakan kebutuhan konsumen atau pelanggannya. Jadi tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga bisa berguna untuk pelanggannya. Untuk selanjutnya, perspektif proses bisnis internal, yaitu ada inovasi, proses operasi, dan ada juga proses penyampaian produk atau jasa pada pelanggan. Jadi di sini kita juga harus ada promosi kepada jenis pengukuran kinerja dalam BSC. Setiap perspektif dalam BSC terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, penetapan tujuan-tujuan strategis, yaitu memungkinkan organisasi apapun bisa bersaing secara efektif dan efisien. Yang kedua, pemilihan ukuran-ukuran kinerja, yaitu kriteria yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Yang ketiga, penetapan target-target kinerja, yaitu hasil secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh pegawai. Yang keempat, penetapan program-program peningkatan kinerja, yaitu suatu proses atau cara untuk meningkatkan kemampuan kerja, penampilan kerja, atau prestasi kerja. Baik, terdapat 2 jenis pengukuran di dalam BIC. Yang pertama adalah outcome kinerja. Outcome kinerja adalah hasil atau dampak dari suatu tindakan atau kegiatan. Outcome ini tidak hanya mencakup secara kuantitatif, tetapi juga aspek kuantitatif dan pengaruh jangka panjang oleh tindakan tersebut. Contoh dalam konteks perusahaan atau organisasi, outcome bisa merujuk pada peningkatan kepuasan pelanggan dan peningkatan reputasi perusahaan di mata publik. Untuk outcome lagging measure itu, atau dengan kata lain pengukuran outcome, adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk menentukan sejauh mana suatu program, kegiatan, atau tindakan telah mencapai tujuan dan dampak yang diharapkan.
Untuk yang nomor 2, pengendalian kinerja. Pengendalian kinerja mengacu pada proses pengawasan dan peraturan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi, tim, atau individu sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk performance driver adalah faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi kinerja suatu organisasi, individu, atau sistem. Performance driver ini berupa beberapa hal tergantung konteksnya. Contoh dalam konteks organisasi atau perusahaan, performance driver ini bisa mencakup kualitas manajemen, inovasi, efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan lain-lain. PSI menggunakan ukuran generik tertentu, diantaranya yang pertama itu ada perspektif finansial. PSI menggunakan ukuran generik Return on Investment atau ROI dan Economic Value Added atau EVA untuk mengukur keberhasilan keuangan. Return on Investment (ROI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur keuntungan yang diperoleh dari investasi. ROI dapat dihitung dengan rumus ROI sama dengan kesempatan keuntungan dikurangi biaya investasi dibagi biaya investasi itu sendiri. Sedangkan EVA (Economic Value Added), EVA merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu perusahaan. EVA dapat dihitung dengan rumus EVA sama dengan EBIT (Earning Before Interest and Tax) dikurangi rata-rata laba per tahun dikali kasar per tahun. Yang kedua itu ada perspektif pelanggan dalam BSI digunakan untuk mengukur kepuasan, retensi, pasar, dan pangsa rekening. Kepuasan adalah ukuran yang mengukur kemudahan dan kepuasan pelanggan dengan produk atau manfaat yang diberikan oleh syarikat. Sedangkan retensi adalah ukuran ketahanan pelanggan yang mengukur kemungkinan pelanggan akan kembali untuk membeli produk dan manfaat kembali. Sedangkan pasar ukuran kemungkinan pasar yang ditekuni oleh syarikat dan pangsa rekening adalah kemungkinan syarikat untuk menguasai pasar yang ditekuni. BSC menggunakan ukuran-ukuran generik tertentu diantaranya 3 perspektif proses bisnis internal digunakan ukuran generik, yaitu kualitas, waktu tanggap atau response time, biaya, dan pengenalan produk baru. Kualitas merupakan salah satu aspek penting dalam proses bisnis, baik itu dalam pengembangan produk baru maupun dalam pengelolaan pelanggan. Sedangkan waktu tanggap atau response time merupakan kunci untuk meningkatkan pelanggan yang terpucung dan mengurangi kemungkinan penggagasan pelanggan. Biaya merupakan aspek penting dalam proses bisnis, baik itu dalam pengembangan produk baru maupun dalam pengelolaan pelanggan. Pengenalan produk baru merupakan aspek penting dalam proses bisnis, baik itu dalam pengembangan produk baru maupun dalam pengelolaan pelanggan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan digunakan untuk generik, yaitu kepuasan pegawai dan ketersediaan sistem informasi. Kepuasan pegawai, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengukur kepuasan pegawai sebagai salah satu aspek yang menentukan kinerja perusahaan. Kepuasan pegawai dapat diukur melalui indikator-indikator seperti tingkat retensi karyawan, tingkat produktivitas karyawan, dan tingkat kinerja karyawan. Pegawai yang terpucung dan terkadang berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Ketersediaan sistem informasi, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan juga mengukur ketersediaan sistem informasi sebagai salah satu aspek yang menentukan kinerja perusahaan. Ketersediaan sistem informasi dapat diukur melalui indikator-indikator seperti kinerja sistem informasi, tingkat keaksesibilitas data, dan tingkat keamanan data. Sistem informasi yang ketersediaan dan efektif dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan inovasi dan mempertahankan kekuatan kompetitifnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Widya Cartika Dewi. Bagaimana membangun komitmen karyawan terhadap organisasi dalam mendukung perubahan organisasi? Baik, jawabannya yaitu perusahaan menggunakan konsep penilaian kinerja dengan balance scorecard atau BSC untuk mengukur kinerja dari segi keuangan dan non-keuangan. BSC adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja eksklusif
sehingga tujuan bisnis dapat dicapai secara efektif. Dengan adanya BSC, perusahaan dapat mengukur kinerja dari perspektif pelanggan, keuangan, proses bisnis, dan learning atau growth. Penilaian kinerja dengan BSC memiliki beberapa manfaat, seperti yang pertama, perencanaan strategi yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan strategi komunikasi. Yang ketiga, pemantauan performa perusahaan semakin meningkat. Yang keempat, keselarasan struktur organisasi. BSC juga membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari perusahaan. Tanpa BSC, perusahaan tidak akan dapat mengukur kinerja dari segi keuangan dan non-keuangan, yang sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rosi Pramuditawati. Pertanyaannya adalah, perusahaan mengintegrasikan pengukuran kinerja menggunakan BSC dengan sistem manajemen dengan tahap apa sih? Jawabannya, definisikan tujuan, sasaran, strategi, dan program organisasi. Perusahaan mengidentifikasi tujuan, sasaran, strategi, dan program organisasi yang akan digunakan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Yang kedua, merumuskan framework pengukuran setiap jenjang manajerial. Perusahaan mengatur framework pengukuran kinerja untuk setiap jenjang manajerial dalam organisasi, termasuk manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan sebagainya. Yang ketiga, mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Perusahaan mengintegrasikan pengukuran kinerja BSC dengan sistem manajemen untuk memastikan bahwa kinerja organisasi berjalan sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Yang keempat, monitoring setiap pengukuran kinerja. Perusahaan melakukan pengukuran kinerja secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi tetap sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan. Dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja BSC dengan sistem manajemen, perusahaan dapat mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam mencapai tujuan, serta mempersiapkan perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif di pasar. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Krisna Kurniawan. Pertanyaannya, berikan contoh bagaimana pengukuran dengan BSC dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja dengan BSC dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan 4 cara. Yang pertama, mengidentifikasi kinerja yang harus diperbaiki. BSC membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kinerja yang harus diperbaiki, seperti kekurangan dalam proses bisnis, kekurangan dalam pelayanan pelanggan, atau kekurangan dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi kinerja yang harus diselenggarakan. BSC juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kinerja yang harus diselenggarakan, seperti peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, atau peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, mengidentifikasi kinerja yang harus direvisi. BSC membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kinerja yang harus direvisi, seperti perubahan dalam strategi, perubahan dalam proses bisnis, atau perubahan dalam pengelolaan keuangan. Yang terakhir, mengidentifikasi kinerja yang harus diteruskan. BSC juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kinerja yang harus diteruskan, seperti kinerja yang berhasil dan harus disemprotkan ke seluruh organisasi. Dengan menggunakan BSC, perusahaan dapat memiliki pengukuran yang lebih tepat dan lebih efektif yang membantu perusahaan dalam mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi biaya, dan memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erdin Dwi Anggiano, yaitu melalui balance scorecard kinerja organisasi diukur dalam 4 perspektif, sebut dan jelaskan, plus beri contoh detail apa saja 4 perspektif tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, perspektif keuangan, yaitu memperhatikan indikator keuangan seperti pendapatan, laba bersih, dan pengembalian modal. Perspektif ini menggambarkan apakah organisasi mencapai tujuan keuangan dan memberikan nilai tambah pada pemegang. Yang kedua,
Ada perspektif pelanggan, yaitu fokus pada kepuasan pelanggan dan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Indikator yang digunakan bisa berupa tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar, atau tingkat retensi pelanggan. Yang ketiga, ada perspektif proses internal menyoroti efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi. Dalam perspektif ini, identifikasi indikator kunci yang berkaitan dengan proses-proses yang menghasilkan produk atau layanan, termasuk inovasi, kualitas, dan produktivitas. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, mengukur kemampuan organisasi untuk belajar beradaptasi dan meningkatkan kapabilitasnya. Perspektif ini mencakup aspek seperti pengembangan karyawan, manajemen pengetahuan, dan kemampuan inovasi. Contoh yang pertama dari perspektif finansial, ada faktor kesuksesan terdiri dari nilai pertumbuhan dan produktivitas, indikator pertumbuhan pendapatan yang menguntungkan. Kedua, perspektif pelanggan terdiri dari faktor kesuksesan yaitu value proposition, indikator kesenangan pelanggan dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis, faktor kesuksesan, driver for performance atau mekanisme untuk mencapai tujuan yang ditargetkan perusahaan, indikator keunggulan operasional. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau faktor kesuksesan pengetahuan, teknologi, kepemimpinan, dan kerja tim, indikator pengembangan organisasi dan dukungan TI. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reza Putra. Bagaimana memastikan adanya komunikasi yang efektif dan pemahaman yang jelas tentang BSC di seluruh organisasi? Untuk memastikan komunikasi yang efektif dan pemahaman yang jelas tentang Balance Scorecard atau BSC, dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melakukan edukasi dan pelatihan, yakni sediakan pelatihan dan pendidikan tentang konsep BSC kepada seluruh anggota organisasi, agar mereka dapat memahami konsep dan tujuannya. Yang kedua, komunikasi terbuka, yaitu pastikan komunikasi terbuka dan jelas tentang implementasi BSC di seluruh tingkatan organisasi. Dan gunakan berbagai saluran komunikasi seperti pertemuan, email, dan sesi briefing. Yang ketiga, penekanan pada visi dan strategi, yaitu jelaskan bagaimana BSC terkait dengan visi, misi, dan strategi organisasi secara keseluruhan, sehingga anggota organisasi dapat melihat kontribusi mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, pengukuran kinerja yang jelas, yaitu tentukan dan komunikasi metrik kinerja yang relevan dan terukur yang akan digunakan dalam BSC, dan pastikan semua orang memahami bagaimana kinerja mereka yang akan diukur. Yang kelima, perlibatan dan pemberdayaan, yaitu libatkan anggota organisasi dalam proses pengembangan dan implementasi BSC, serta dorong partisipasi aktif dan berikan kesempatan untuk memberikan masukan dan umpan balik. Yang keenam, monitoring dan evaluasi, yaitu lakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja organisasi berdasarkan metrik yang ada di dalam BSC. Komunikasikan hasilnya secara terbuka dan gunakan informasi tersebut untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan. Dan yang terakhir, pastikan bahwa komunikasi BSC ini berjalan secara konsisten dan berkelanjutan sepanjang waktu. Untuk menjawab pertanyaan dari Fahraja Fatah Alfiansah, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi hambatan dalam suatu perusahaan ketika akan menerapkan BSC. Sudah dijelaskan pada penjawaban pertama mengenai BSC itu seperti apa. Jadi saya akan secara singkat menjelaskan untuk hambatan dalam perusahaannya. Yang pertama adalah tidak memiliki pemahaman terkait dengan ilmu BSC. Nah, bagaimana mekanismenya, kemudian bagaimana cara menjalaninya sesuai dengan visi dan tujuan dari setiap perusahaan. Kemudian yang kedua, hambatannya adalah memulai pengembangan BSC dengan KPI. Nah, bukannya dengan strategi. Nah, itu pengukuran menjadi tidak relevan dan banyak efek-efek yang lainnya sehingga membuat struktur atau perjalanan sistem itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah asal mengisi template, ya, asal jiplak saja tanpa memikirkan strategi dan cara-caranya yang sudah sesuai dengan aturannya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Akmal Firmansyah. Apa saja kekurangan dan kelebihan pengukuran kinerja dengan menggunakan BSC bagi perusahaan? Kekurangannya yaitu pertama, kompleksitas implementasi BSC dapat menjadi kompleks terutama bagi organisasi yang belum terbiasa dengan pendekatan ini. Pengelola pengintegrasi berbagai aspek kinerja dapat menimbulkan sebuah tantangan. Yang kedua, kesulitan dalam pengukuran intangible. BSC cenderung fokus pada pengukuran intangible seperti kepuasan pelanggan, inovasi, dan keterampilan karyawan yang dapat sulit diukur secara langsung dan objektivitas. Yang ketiga yaitu biaya dan waktu. Implementasi BSC membutuhkan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Pelaksanaannya memerlukan analisis mendalam, pengembangan metrik kinerja, dan pelatihan karyawan. Yang keempat yaitu ketergantungan pada data historis. BSC cenderung menggunakan data historis untuk mengukur kinerja yang mungkin tidak selalu mencerminkan kondisi saat ini atau masa depan. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, pendekatan terpadu. BSC memberikan pendekatan terpadu untuk mengukur kinerja organisasi dengan memperhatikan berbagai aspek yang penting, termasuk keuangan, pelanggaran, proses internal, dan pembelajaran pertumbuhan. Yang kedua, ada fokus pada strategi. BSC membantu organisasi untuk menghubungkan tujuan jangka panjang dengan tindakan sehari-hari dengan menekankan pada pengukuran kinerja yang sesuai dengan strategi bisnis. Yang ketiga yaitu komunikasi dan pemahaman yang jelas. BSC menyediakan kerangka kerja yang jelas, terukur untuk komunikasi strategi dan tujuan organisasi kepada seluruh anggota organisasi sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik. Yang keempat yaitu ada fleksibilitas. Meskipun BSC memiliki kerangka kerja dasar, itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik dari setiap organisasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur kinerja mereka sesuai strategi dan prioritas mereka sendiri. Dengan memahami kekurangan dan kelebihan pengukuran kinerja menggunakan BSC, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang apakah pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Cindy, apakah BSC bisa digunakan untuk semua kalangan atau perusahaan atau organisasi, atau hanya pihak tertentu saja? Menurut saya, BSC bisa digunakan untuk semua kalangan, dari perusahaan maupun organisasi, karena pengertian dari BSC sendiri adalah merupakan strategi dalam suatu usaha atau tujuan dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Jadi BSC bisa diterapkan untuk semua kalangan dan sangat berguna dan berfungsi bagi perusahaan atau organisasi itu sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas Bintang Anugrah, apakah BSC dapat memudahkan perusahaan dalam kinerjanya dan apa motivasi perusahaan lebih memilih sistem BSC? Jawabannya, ya, BSC dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya dengan beberapa cara. Yang pertama, pengukuran holistik kinerja, yaitu BSC mampu membantu perusahaan untuk tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain yang penting seperti pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, penyelarasan strategis, yaitu BSC membantu menyelaraskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dengan strategi yang ditetapkan sehingga memastikan bahwa semua bagian organisasi bergerak menuju visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, komunikasi yang lebih baik, yaitu dengan BSC, informasi kinerja dapat disampaikan secara lebih jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan komunikasi antara berbagai tingkat manajemen dan unit bisnis. Yang keempat, pendorong perubahan dan inovasi, yaitu BSC mendorong perusahaan untuk terus belajar dan berinovasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan. Perusahaan memiliki sistem BSC karena kesesuaian dengan kebutuhan. BSC dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik perusahaan, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengukuran kinerja.
pemahaman yang lebih baik. BSC memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana berbagai aspek bisnis saling berhubungan dan mempengaruhi kinerja keseluruhan perusahaan. Fokus pada strategi. BSC membantu perusahaan untuk tetap fokus pada strategi jangka panjang, bukan hanya pada hasil keuangan jangka pendek. Transparansi dan akuntabilitas. BSC memungkinkan transparansi dalam pengukuran kinerja dan meningkatkan tingkat akuntabilitas di seluruh organisasi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indriana Atikasari. Apa yang menjadi keunggulan jika pengukuran kinerja perusahaan menggunakan BIC? Jawabannya di sini ada 4 poin. Yang pertama, komprehensif. Sebelum BIC ditemukan, perusahaan beranggapan bahwa perspektif keuangan adalah perspektif yang paling tepat untuk mengukur kinerja perusahaan. Setelah keberhasilan BIC, para eksekutif perusahaan baru menyadari output yang dihasilkan oleh perspektif keuangan sesungguhnya merupakan hasil dari 3 perspektif lainnya, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran pertumbuhan. Dengan adanya perluasan pengukuran ini, diharapkan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan adalah perlipat gandaan keuangan di jangka yang panjang. Dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memasuki arena bisnis yang kompleks. Yang kedua, koheren. BIC mewajibkan personal untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran yang dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran strategik yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, seimbang. Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan dalam 4 perspektif meliputi jangka pendek dan panjang berfokus pada faktor internal dan eksternal. Keseimbangan dalam BIC juga tercermin dengan selarasnya scorecard personal staff dengan scorecard perusahaan. Sehingga setiap personal yang ada dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memajukan perusahaan. Yang terakhir, terukur. Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat diukur adalah adanya keyakinan bahwa if we can measure, we can manage it. If we can manage it, we can evaluate. Jika kita bisa mengukurnya, kita bisa mengelolanya. Jika kita bisa mengelolanya, kita bisa mencapainya. Sasaran strategik yang sulit diukur seperti pada perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan dengan menggunakan BIC dapat dikelola sehingga dapat diwujudkan.